Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Ilham Nazwardi, masih membahas tentang Indonesia Merdeka. Melanjutkan materi yang minggu lalu, sudah membahas tentang perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, minggu lalu pada perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ahmad Subarjo gagal memperoleh Hotel Den Indes untuk pertemuan anggota PPKI diakibatkan karena jam malam. Malam itu rumusan naskah proklamasi dirancang di ruang makan. Tokoh perumusnya adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Bung Karno berperan sebagai penulis konsep proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pemikiran secara lisan. Di pertemuan kali ini tetap materi yang sama, yaitu Indonesia Merdeka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang. Nah, ini paling penting. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Insinyur Soekarno dipadati oleh sejumlah massa yang berbaris tertib. Untuk menjaga keamanan di sekitar rumah, Dr. Muwardi meminta kepadaku dan Ko Latif Hendradiningrat untuk menugaskan anak buahnya berjaga di sekitar kediaman Bung Karno. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pengibaran sang bendera merah putih. Dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui berbagai sarana, salah satunya lewat radio. Puncaknya Jepang menyegel radio yang digunakan pemuda Indonesia untuk menyiarkan berita proklamasi. Berikut ini dukungan dari berbagai lapisan. Apa saja? Yang pertama, aksi perjuangan rakyat Jakarta. Di sini rakyat Jakarta menyerbu tempat-tempat penting yang masih diduduki Jepang, berbekal bambu runcing, senjata tajam, dan lainnya. Dan beberapa pucuk senjata rampasan milik Jepang. Johar Nur memimpin para pemuda mengambil alih kereta api pada tanggal 3 September 1945. Para pemuda melakukan aksi coret-coret, menuliskan semboyan perjuangan di tembok-tembok kereta api dan tram. Misalnya, respect or konstitusi. Agustus tanggal 17. Respect or konstitusi, hargailah konstitusi. Pernyataan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8. Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan siap membantunya. Nah, jadi salah satu Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam siap untuk membantu kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Untuk mempertegas kembali sikapnya, pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam mengeluarkan amanat yang isinya negeri Yogyakarta, Hadingrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari Indonesia. Raksasa di lapangan Ikada, 19 September 1945. Pada 19 September 1945, Komite Van Aksi mempelopori dan menggerakkan massa dalam suatu rapat raksasa di lapangan Ikada dengan tujuan agar Presiden Soekarno berbicara langsung di hadapan rakyat. Presiden Soekarno tidak hanya berpidato dan hanya menyampaikan beberapa pesan singkat, yaitu Presiden Soekarno meminta rakyat supaya percaya pada pemimpin dan pulang dengan tenang. Yang terakhir, insiden bendera di Hotel Yamato. Pada hari yang sama, tanggal 19 September 1945,
di Surabaya terjadi suatu peristiwa yang kemudian terkenal dengan sebutan insiden bendera. Insiden terjadi karena tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya yang kemudian menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda tersebut dan merobek yang berwarna biru. Setelah itu menaikkannya kembali sebagai sang bendera merah putih, yaitu Indonesia. Oke, sekian materi dari Indonesia Merdeka. Minggu depan masih tetap materi yang sama, akan membahas Indonesia pada bab berikutnya. Tetap jaga kesehatan, 3M. Semoga anak-anak bisa menjaga kondisi dengan baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.